Tes DNA ini selain dia bisa untuk mendeteksi daripada nasab yang dekat, ayah kepada kakeknya, anak kepada ayahnya, juga tes DNA ini bisa mendeteksi nasab yang ribuan tahun yang lalu. Kalau seseorang hari ini mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah, maka dia harus mempunyai kode genetik Rasulullah. Haplografnya dulu dilihat. Haplografnya apa? Haplografnya Rasulullah, orang-orang Arab keturunan Quraisy adalah J1. Dan para keturunan Rasulullah yang ada di Timur Tengah sudah mengadakan tes DNA. Hasilnya mereka adalah keturunan Nabi yang berkode haplograf J1. Sedangkan yang ada di Indonesia ini, yang selama ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dari orang-orang Yaman, itu haplografnya adalah G. Apa artinya G? Dia bukan keturunan Arab. Jangankan dia keturunan Nabi, keturunan Arab aja bukan. Ini teman-teman Bani Alawi, ya, semua saya informasikan kepada kalian semua, tantang aja tes DNA. Tapi jangan Bani Alawi yang tes DNA. Semua yang ngaku-ngaku juriyatnya Sunan Ampel, Sunan Derajat, semua aja tes DNA, ya, aja tes DNA itu semua. Saya aja tes DNA biar ketahuan semua, gitu loh. Nanti ujung-ujungnya pada kuat nggak sama tes DNA, ya? Ya sekarang orang itu menyatakan untuk agar Mbak Alawi tes DNA, ya itu si kuat udah tes DNA, haplogrupnya apa itu coba tanya, nggak berani dia buka, gitu loh, nggak berani dia buka udah berapa bulan, gitu. Haplogrupnya apa dia itu, dia bukan, gitu. Jadi nuntut orang, tetapi diri sendiri sebenarnya kemana jalur haplogrupnya. Nah sekarang rombongan-rombongan yang pada mengaku keturunan Wali Songo, ya, semua punya data, katanya punya manuskrip, minta supaya mereka semua mau tes DNA. Coba dah, coba, ingin tahu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Genealogi adalah fenomena biologis, makanya bisa dilacak dengan peralatan atau tools biologi, salah satunya tes DNA. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang penjelajahan genealogi 1000 tahun ke atas melalui tools yang tersedia sekarang, Ancestry DNA, 23andMe, Family Tree DNA, dan situs testing Yefull dan Yesek. Untuk merilis sebuah vaksin saja, saintis melewati uji coba berkali-kali sebelum benar-benar disuntikkan ke tubuh manusia. Ibarat tes DNA ini adalah tools biologis yang memproduksi vaksin, kita berusaha membaca ribuan database Bani Hashim dan Bani Quraisy yang tersedia di Family Tree DNA, dan ngetes data itu di Yefull, untuk mengetahui seberapa akurat tools ini supaya kelak kita bisa meyakininya sebagai vaksin yang manjur dan aman untuk tubuh. Setelah melihat secara statistik hasil tes DNA untuk penjelajahan 1000 tahun ke atas ternyata masih muhtamal, maka memakai tes DNA untuk membatalkan silsilah jauh seseorang, tidaklah tepat. Ini saya mendapati termometer yang tidak akurat atau terindikasi rusak, maka akal sehat saya mendorong untuk membuang termometer itu. Bukannya malah melanjutkan vonis. Leluhur berhaplogrup J berketurunan haplogrup G. Jika ada seorang bapak berhaplogrup J1, namun 1000 tahun kemudian banyak orang yang mengaku keturunannya justru berhaplogrup R, E, dan G, mungkin saja mereka semua keturunan menantu, bukan anak biologis bapak tadi. Pertanyaannya, apa bukti kebenaran teori itu? Jika jawabannya adalah, karena tes DNA mengatakannya demikian, tentu ini disebut daur atau tasalsul. Seperti kita menunjukkan kepada orang Kristen bahwa Al-Quran adalah firman Allah, namun argumentasinya karena Al-Quran mengatakannya demikian. Pertanyaan susulan untuk hal ini, penelitian mana yang mengatakan situs testing itu akurat, dengan margin error yang sangat tipis, jika dikomparasikan bukti-bukti historis. Jika belum ada, maka sampai saat ini semua itu hanyalah hipotesa semata. Saat awal-awal membaca secara statistik tes DNA, kita mendapati leluhur Kanjeng Nabi ternyata sezaman dengan Kanjeng Nabi, nanti akan dibahas dalam kajian Bani Quraisy di bawah ini.
Bagaimana mungkin leluhur bisa sezaman dengan keturunannya? Secara teori, berdasarkan tafsiran ahli DNA dari kubu Kiai Imad, yaitu Dr. Sugeng, tidak mungkin leluhur berhaplo J pada 2000 tahun setelahnya memiliki keturunan berhaplo G. Dan tidak mungkin pula Imam Ali, JFGC 10500, adalah leluhur dari Ba'alawi yang berhaplo G. Namun benarkah demikian? Kit number 185.443 mewakili seseorang yang menjadi keluarga Said Hasan dari kabilah Kaswini yang sekarang tinggal di USA, namun dalam FTDA tertulis tinggal di Irak. Dan dalam sumber tradisional Muslim, Sadah Kaswini terindikasi kuat sebagai keturunan Imam Husain lewat Imam Musa Al-Kazim Ibn Ja'far Shodiq. Kemudian kit number 895.124 berasal dari seseorang dari kabilah Al-Haidari. Menurut sumber tradisional Muslim, kabilah Hayadirah adalah cabang dari dinasti Sadah Musyasyayah, yang terindikasi kuat sebagai keturunan Rasul karena menjadi penguasa di daerah Ahwas. Penting diketahui, sama seperti keturunan Sunan Maulana Hasanuddin, Sultan Banten, yang tidak akan meneruskan suksesi selain keturunan jalur laki-laki biologis, kabilah Musyasyayah pun punya akurasi silsilah yang sama di perbatasan Iran-Irak sebagai Sadah Ring 1. Dan di antara musyasyain yang lain berasal dari kit number 394.220. Selain musyasyayah, Sadah Al-Ghalibi pun terindikasi kuat sebagai keturunan Rasulullah, dan di antara kit number keturunannya ialah 394.252. Di samping Sadah Al-Syafi yang juga terindikasi kuat sebagai keturunan Rasul dari kit number 418.947, ada pula Sadah Al-Bayat dari kit number BP 50140. Sudah ada 5 macam kabilah yang secara historis terkonfirmasi sebagai Husaini, namun justru melenceng jauh sebagai keturunan Imam Ali, karena berhaplogroup G. Bagaimana Dr. Sugeng menjelaskan kontradiksi ini? Jika Dr. Sugeng berkenan untuk jujur, ada satu Ba'alawi yang masuk dalam subklade JFGC 10500, artinya ia adalah keturunan Imam Ali 100% versi tes DNA, yaitu kit number IN 92112, haplogroup, JFT 406499. Kekeliruan Dr. Sugeng ialah, tidak melakukan korespondensi dengan orang tersebut untuk asesmen, atau penilaian. Namun, di sini akan dibagikan sumarinya kepada Dr. Sugeng. Dia bernama Ehab bin Akil bin Muhammad Asegaf, tinggal di Madinah, dari klan Ba'alawi jalur Imam Fakih Al-Muqaddam, dan sepertinya Ehab adalah orang kaya, jadi mampu membeli layanan Big Y700 yang relatif mahal. Poin penting di sini, Ehab adalah seorang Asegaf, Asegaf yang diakui Ehab sebagai keturunan Imam Fakih Al-Muqaddam, Ba'alawi, dan Asegaf bukanlah nama-nama biasa yang dipakai orang Arab pada galibnya. Dr. Sugeng, dengan membandingkan STR2 Asegaf yang berbeda, 88697G dan IN 92112J milik Ehab, tanpa melakukan wawancara langsung kepada Ehab, justru mengidentifikasi Ehab sebagai Asegaf dari jalur Imam Musa Al-Kazim. Kenapa Dr. Sugeng berkesimpulan seperti itu? Karena perbandingan data STR antara Asegaf 88697 dan Asegaf IN 92112 terdapat mismatch dan gap, maka mustahil keduanya berkerabat, meskipun bermarga sama. Ditambah, haplogroup Ehab terindikasi sebagai keturunan Imam Ali lewat jalur Imam Musa Al-Kazim dalam FTDNA. Sedangkan Asegaf 88697, jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan, versi FTDNA. Oh, karena mustahil berkerabat, berarti Asegaf, IN 92112 yang terindikasi sebagai keturunan Musa Al-Kazim ini adalah Asegaf yang lain. Mungkin seperti ini gumam Dr. Sugeng, tanpa sekalipun menanyakannya langsung kepada Ehab, dan tanpa pengetahuan yang baik tentang genetika populasi kaum Sadah lewat literatur Muslim. Jika Dr. Sugeng berkonsultasi dengan Kiai Imaduddin, tentu saja nomenklatur Asegaf Musawi ini bakal terdengar aneh. Karena Asegaf adalah klan unik yang menjadi canggah dari sebagian besar pecahan klan Ba'alawi di Indonesia, dan tidak ada Asegaf selain Ba'alawi dalam seluruh sumber tradisional Muslim. Sekali lagi, tanpa mengonfirmasi dengan pemilik haplogroup, kenapa Dr. Sugeng sembrono memberikan kesimpulan? KRT Fakih Wirahadiningrat pernah berkata, sebenarnya, Asegaf yang asli adalah Asegaf Al-Musawi, keturunan Musa Al-Kazim. Ba'alawi justru nyolong marga ini ke kabilahnya. Akal-akalan apalagi ini? Sumber dari mana, kok ada orang sampai membual sejauh itu? Keturunan Yahudi dan Yahudi Ashkenazi.
Telah dilakukan pengujian berbagai sampel dari suku Yahudi di bawah ini sebagai uji coba, dan menakar seberapa akurat pola genetika family tree DNA dan Yefull dalam pembacaan statistik. Bayangkanlah sebuah komunitas yang cukup tertutup, eksklusif, tidak berinteraksi secara biologis dengan suku selain mereka, dan berketurunan dari pernikahan antar sesamanya saja. Dari keturunan Yahudi terdapat suku eksklusif seperti ini. Mereka menjalankan praktik endogami, menikah dengan sesama mereka, dan punya syarat yang ketat untuk pernikahan. Suku ini bernama Cohen, atau Kohanim, yang mengklaim sebagai keturunan Harun, keturunan Nabi Ibrahim lewat anaknya, Nabi Ishak. Setelah menelaah beberapa cabang Yahudi Kohanim tersebut, berikut disajikan daftar haplogroup untuk keturunan mereka, update kompilasi, 4 Oktober 2023. J2M318, keluarga Rabi di Jarba dan Tunisia. J2, R, dan G21A, klan Spira. R, liter 584, subkelas klan Rapaporto. E, M35, klan Lurie. Secara statistik, keturunan Yahudi harus berada di haplogroup J, baik J1, J, M267, ke bawah atau J2, J, M172, ke bawah. Ternyata, klan-klan dari suku Kohanim, yang endogamis tadi, tidak berada dalam haplogroup yang sama, walaupun sampel-sampel yang memiliki haplogroup dari klan-klan ini berada dalam satu marga. Pertanyaan pertama, kenapa keturunan suku Kohanim, yang bahkan tidak memperbolehkan pernikahan dengan non-Kohanim meskipun sudah berpindah agama ke Yahudi, memiliki sebaran haplogroup yang beragam, ada di R, G, dan E seperti daftar di atas? Pertanyaan untuk bias historisnya begini. Jika leluhur J1-J2 bertemu puluhan ribu tahun yang lalu berdasarkan TRMCA, apalagi haplogroup E, G, dan R, bagaimana mungkin semua keturunan Nabi Harun, yang disebutkan di atas, bisa hidup jauh sebelum Nabi Harun hidup? Mungkinkah keturunan hidup sebelum leluhurnya? Hal yang sama juga didapati dalam Yahudi Ashkenazi Levi, hampir 50% berada pada haplogroup R1M198. Bagaimana menjelaskan bahwa keturunan Yahudi Ashkenazi harus dari haplogroup G ke bawah, sementara mereka sendiri berada pada haplogroup yang beragam sebagai keturunan Nabi Harun? Beberapa Yahudi Ashkenazi yang ditemukan dalam bagan filogeni berada di bawah ZS2121. Sampel-sampel di bawah ZS2121 pun masih perlu diverifikasi apakah benar Yahudi Kohanim atau bukan. Kendati pun demikian, justru keturunan suku Kohanim tidak berada di bawah ZS2121, seperti Ashkenazi. Berdasarkan sejarah yang diyakini orang Yahudi sendiri, baik non-Kohanim, seperti Levi, maupun Kohanim, sama-sama keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Lantas, kenapa keturunan Nabi Ibrahim, bahkan salah satu keturunannya menjaga pernikahan dengan sesama, justru tidak berada di bawah kode promosi genetiknya, JFGC 8712? Haplogroup Bani Quraisy. Berikut adalah Abrahamite Line, atau garis keturunan Nabi Ibrahim, versi promosi tes DNA, Yefull, diakses 4 Oktober 2023, 8.30 PM. J3014J, S2137J, Y4348J, Y4349J, Y6074, FGC 8712, J liter 859. J liter 859 adalah kode genetika promosi untuk Bani Quraisy, Fir bin Malik, JFGC 8712 untuk promosi Bani Hashim, Ibnu Abdi Manaf, dan FGC 10500 untuk promosi keturunan Imam Ali ibn Abi Thalib. Coba simak fakta yang ditemukan berikut ini. SNP dari JFGC 39790 terkonfirmasi sebagai keturunan Imam Musa Al-Kazim, namun menurut DNA tidak termasuk dalam grup Husaini versi promosi JFGC 30416. Beberapa tahun silam, fosil seorang anak dari Sidon terkonfirmasi sebagai bagian suku Amorit yang berada di bawah haplogroup JFGC 11, yang merupakan leluhur kelompok J liter 859. Suku Amorit, menurut kajian biblikal dan historis, merupakan keturunan Kan'an yang dalam tradisi Injil dan sumber tradisional Muslim bukanlah keturunan Sem. Artinya, ia tidak memiliki hubungan kedekatan dengan jalur Ibrahimi. Pertanyaannya pertama, bagaimana mungkin seorang keturunan Imam Musa Al-Kazim tidak tergolong sebagai Husaini, keturunan Imam Ali dari anaknya bernama Imam Husain? Di sisi lain,
Kenapa suku Amorid justru memiliki hubungan biologis dengan keturunan Nabi Ibrahim, padahal tidak ada satupun bukti historis yang menerangkan suku Amorid pernah berbagi sejarah biologis sebagai keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dalam kurun waktu yang tidak jauh. Jika ada, silakan menunjukkan bukti historisnya. Pertanyaan kedua, TMRCA dari J, liter 859 adalah 1400 tahun, Y-Full, diakses, 4 Oktober 2023, 9 PM WIB, dan sezaman dengan masa kehidupan Nabi Muhammad, kurang lebih 632 Masehi. Bagaimana mungkin leluhur Nabi Muhammad yang bernama Fih bin Malik, Quraisy, diprediksi hidup semasa dengannya? Tambahan, untuk sampai ke Quraisy, silsilah Nabi Muhammad harus melewati 11 macam generasi. Menurut Ibnu Khaldun, satu Tobakot mewakili 3 macam generasi. Dengan bias historis yang sangat terang benderang seperti ini, apakah masuk akal kedua orang ini sezaman? Kerancuan haplogroup J, liter 859. Orang yang mempromosikan J, liter 859 sebagai Quraisy dengan analisa TMRCA adalah promotornya sendiri, yaitu Hadi Amili. Hadi Amili, promotor haplogroup tertentu sebagai Quraisy, Hashim, dan Imam Ali. Memakai 4 jenis kitab nasab, Tahzibul Ansab, Mutakilah Al-Tolibiyah, Umdatut Tolib, dan Tufatul Ashar. Hadi hanya memverifikasi kabilahnya saja, tapi tidak untuk masing-masing member Project Quraisy. Mekanisme Hadi seperti ini. Jika ada Joko mendaftarkan diri FDI Family Tree DNA sebagai Asegaf, dan sewaktu mau terlibat dalam proyeknya, Hadi Amili akan memeriksa apakah Asegaf adalah kabilah yang sahih sebagai sadah, keturunan Rasul. Lewat 4 kitab nasab itu, Hadi memverifikasi kabilahnya Joko. Tapi apakah Hadi Amili memverifikasi apakah Joko benar-benar Asegaf? Sejauh peneliti berkorespondensi dengan Hadi Amili, tidak pernah ia lakukan. Hadi hanya melihat similarity pada haplotipe masing-masing user. Jika ternyata tidak ada kemiripan, ia akan menolak seorang user untuk terlibat dalam proyeknya. Maka, jika ada seseorang bernama Ehab Asegaf memiliki haplogroup yang tidak similar dengan Husain Asegaf, Ehab akan ditolak. Karena jalur filogeni Ehab lebih tepat dimasukkan ke proyek Imam Musa Al-Kazim. Masalahnya, Hadi Amili sudah menentukan haplo A adalah milik Quraisy, haplo B milik Hashim, dan haplo C milik Imam Ali, dengan analisa TMRCA dan perhitungan matematis dengan dataset yang self-proclaimed di Family Tree DNA. Problem Hadi ada di samplingnya yang tidak diverifikasi mendalam, lantas memastikan ketiga haplo di atas sebagai acuan. Namun, coba kita ikuti permainan Dr. Sugeng. Taruhlah J, liter 859 berada dalam timeframe 3100 sampai 1400, entah tepatnya ia berada di mana, dan menurut teori sebelumnya, keturunannya harus lempeng tak bercabang dari J, liter 859. Ada satu kabilah penting yang diajukan, Bani Syaibah. Klan ini terkonfirmasi secara historis sebagai suku Quraisy atau Adnani, paling mendekati sebagai keturunan Ibrahim berdasarkan penjelasan Dr. Sugeng tentang 3100 YBP, bahkan Nabi Muhammad dan penduduk Mekah Madinah tidak menyaksikan otentitas silsilah mereka. Pada 3 sampel yang tercantum dalam filogeni Yeful asal KSA yang mengaku sebagai Bani Syaibah, ternyata haplogroup mereka ada di bawah subklade R, YP6238. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kabilah dari klan Quraisy Adnani yang diakui Rasulullah ini tidaklah sahih sebagai keturunan J, liter 859, yang seharusnya lempeng tak bercabang sampai Nabi Ibrahim? J, liter 859, jika benar terbentuk 3100 YBP, mengacu pada teori Ibnu Khaldun, ia adalah keturunan ke-13 Nabi Ibrahim, atau kakek ke-49 Nabi Muhammad, bertolak pada Hashim ibnu Abdi Manaf yang wafat pada tahun 497 Masehi. Klan Utaibah, dalam tradisi Muslim, adalah klan Ibrahimi dan terdapat sampel dengan kit number M7207, Al-Hamad, yang ternyata berhaplogroup J, liter 222. Meskipun berhaplo J, namun klan Utaibah tidak berada pada subklase J, FGC 8712, yang dipromosikan sebagai pola genetik Nabi Ibrahim, yang berarti bukan keturunan Ibrahimi. Pola genetik Ibrahimi merupakan hasil analisa promotornya sendiri. Dan seperti J, liter 859, pola genetik Ibrahimi ini pun bermasalah karena timeframenya ialah 3100 YBP. Jika sudah dikoreksi, silakan tunjukkan kepada publik siapa pemilik semua haplogroup problematik tersebut, dan jangan lupa berkonsultasi dengan Kiai Imaduddin yang sudah diyakini publik sebagai pakar nasab. Haplotyping selain Ba'alawi.
Mekanisme berikut ini sama persis dengan mekanisme yang digunakan dalam menguji sampel-sampel dalam Al-Syajarah Al-Mubarakah. Dalam manual kitab nasab, kala redaksi Al-Syajarah Al-Mubarakah memakai jumlah ismiyah, apalagi mengandung adat, maka berlaku final, atau inhisor, dan ilmiah. Orang-orang hanya terpusat pada redaksi keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir yang 3 saja, memakai redaksi jumlah ismiyah dan mengandung adat. Sehingga, nama dan angka selain itu tidak bisa diterima secara ilmiah. Di sini kita tidak pernah sekalipun melihat Kiai Imaduddin, maupun pendukung beliau, melakukan uji akurasi manual tersebut di dalam redaksi Al-Syajarah Al-Mubarakah selain itu. Akhirnya, penulis mengujinya sendiri untuk menakar akurasi penerapannya secara faktual. Dan, ternyata manual tersebut bermasalah jika dikomparasi dengan kitab sezaman dan kitab yang lebih tua. Nah, hal yang sama penulis lakukan untuk uji haplotyping sada selain Balawi versi tes DNA, dan berikut hasilnya. Sampel dari Algeria berhaplogroup E, CTS 12227. Ia masih hidup dan siapapun bisa meminta klarifikasi kepadanya. Ia adalah seorang mengklaim sebagai Al-Musawi Al-Husaini. Beberapa sadah yang membangun milis, semacam mailing list ya, di sebuah kanal di Tunisia memberikan daftar haplogroupnya. E, liter 35, E, M35, E, A930, E, M81. Sebagai tambahan, beberapa sampel dari klan Al-Idrisi, Bani Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Kamil Al-Hasani, dan Bani Toib, suku Bani Hashim di Yaman Utara, didapati berhaplogroup E, M35, E, CTS 1096, E, Y143642, E, FT 186530. Pertanyaan pertama, ada 3 klan yang sudah ditampilkan, namun berada di haplogroup yang sama sekali berbeda dengan grup J, liter 859, Bani Quraisy. Mungkinkah keturunan Imam Ali tidak berdarah Quraisy dari segi patrilineal? Klan Al-Zubayy Al-Jelani pun bukan bagian dari J, liter 859, Bani Quraisy, dan J, FGC 10500, Imam Ali bin Abi Thalib. Namun, ada pula keturunan klan Al-Zubayy Al-Jelani ini yang berada dalam kelompok J, akan tetapi tersebar ke haplogroup J1, M267 dan J2, M172. Grup J1, sampel, Palestina, Suriah, Algeria, dan Irak. JZS 9712, J, M267, J, FT 343596, J, FGC 51968. Grup J2, sampel, Palestina, Irak, Suriah, dan Saudi Arabia. J, M172, J, ISC 000253, J, FTC 18718, J, Y162296. Pertanyaan untuk ini, selain tidak sama dengan J, liter 859, lewat TRMCA dari DNA leluhur J1 J2 bertemu jauh ribuan tahun ke belakang. Nah, bagaimana melogikakan ini berdasarkan bukti historis? Sampel sadah lain dari UEA, haplogroupnya JFGC 5466, seolah-olah mirip dengan promosi JFGC yang sering diutarakan Raden Fakih. Begitupun sampel sadah asal Aljazair, haplogroupnya JY201847 dan JZS6589. Seharusnya mereka masuk secara hierarki filogeni J, liter 859, J8703. Namun ternyata tidak. Artinya, disebut Bani Quraisy saja mereka tidak lolos, apalagi disebut sebagai Bani Imam Ali, FGC 10500. Mungkinkah demikian? Orang Spanyol berinisial MGR terkonfirmasi sebagai sadah karena haplogroupnya J, FGC 30416. Ia memiliki kecocokan patrilineal dengan sadah asal Kotif dari klan Bahbahani berinisial Haj, dan sadah dari klan Talikani, Husaini, berinisial HKTA yang berhaplogroup sama, yaitu J, FGC 30416. Apakah mungkin orang Spanyol berinisial MGR asal Cantabria, yang merupakan keturunan Juan Manuel Güemes, B1673, adalah keturunan Rasul yang tersembunyi? Bagaimana cara rasional menjelaskan orang asing yang tidak punya hubungan darah dengan sadah, justru terkonfirmasi sebagai keturunan Imam Ali? Apakah ia memalsukan data diri padahal sebenarnya orang Arab? Bagaimana tentang assessment, atau penilaian dan verifikasi penyedia layanan DNA untuk hal ini? Mungkin terkesan masuk akal ia adalah keturunan Rasul yang tak terlacak, namun dalam menjawab hal KRT Fakih Wirahadiningrat harus mendatangkan dalil. Zuriyah Rasul non-haplogroup J. Benar bahwa sampel Balawi berada pada deretan haplogroup G.
Namun jika membaca lebih dalam, kita mampu menyebutkan beberapa sadah dari klan lain yang ternyata berkabilah non-J, namun masih G. Ulasan ini punya satu maksud, bahwa apa yang ditampilkan tes DNA secara statistik ternyata bermasalah dengan penetapan asyraf jalur tradisional, kitab nasab dan kitab sejarah. Jika ada sadah kelas ring 1, seperti yang diakini KRT Fakih Wirahadiningrat, jika benar ada istilah itu, sadah filalin adalah perhatian utama. Dari klan Al-Hasani, klan yang sama dimiliki penguasa kerajaan Maroko sekarang, dan ternyata berhaplogroup G. Entah kenapa Raden Fakih menggertak memakai sadah ini? Apakah sudah melihat hasil haplogroup mereka langsung? Kapan itu? Apa buktinya? Sadah Bani Syaibah, termasuk ring 1 asyraf yang ternyata memiliki haplogroup yang tidak sama dengan haplogroup rekomendasi Bani Quraisy, yaitu J, liter 859. Di samping kedua klan itu, berikut daftar yang bisa penulis kumpulkan. Sadah Al-Shirazi, Sadah Kaswini, Sadah An-Naimi, Sadah Al-Jammas Al-Hasani, Sadah Al-Matbakani, Sadah An-Nasur Al-Idrisi Al-Hasani, Jordan, Sadah Al-Barzanji, Musawi Husaini, Sadah Al-Bayat, Sadah Al-Musawi, Sadah Al-Rifali Al-Musawi, Sadah Haidari, Sadah Musyasyain. Sekadar menyebut haplogroup mereka. G, FTY 39054, G, M201, G, liter 91, G, FGC 72255, G, FTB 45460. Pertanyaan untuk Kiai Imaduddin dan KRT Fakih Wirahadiningrat, sudahkah secara syamil membaca haplogroup non-Ba'alawi, seperti yang ditampilkan di atas? Sudahkah membaca haplogroup klan-klan yang terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Harun dan Nabi Ibrahim, namun punya kerancuan dari segi bias historis? Sudahkah membaca orang-orang asing yang ternyata keturunan Nabi dan berdarah Quraisy versi tes DNA? Jika sudah, apa penjelasan beliau berdua kala mendapati tidak hanya Ba'alawi saja yang berhaplogroup meleset sebagai keturunan Imam Ali, di samping kerancuan lain yang perlu dipertahankan untuk mengatakan tes DNA adalah bukti sahih dalam membatalkan genealogi Ba'alawi? Terakhir, Sadah Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq adalah sadah terbesar, di samping Musawiyah. Penulis kesulitan mendapatkan sampel DNA dari Sadah Al-Uraidi kecuali berasal dari sampel-sampel Ba'alawi saja. Satu sampel yang penulis temukan hanya menggunakan 12 marker STR, yang jika diprediksi justru menunjukkan keturunan Ali Al-Uraidi berada di haplogroup G, sama seperti Ba'alawi. Atau jika Kiai Imaduddin dan KRT Fakih bisa menunjukkan hasil yang lain, penulis ingin membaca telahnya. Data di atas pernah disajikan kepada beberapa loyalis tes DNA, sebagian mereka adalah pendukung tesis Kiai Imaduddin. Bagi mereka, tes DNA adalah alat uji paling relevan untuk menyusun ulang genealogi para asyraf di masa sekarang. Klaim sebagai asyraf didasarkan pada manuskrip dan kitab nasab saja. Bagi keyakinan mereka, manuskrip, sejarah, dan kitab nasab bisa dipalsukan, namun manuskrip Tuhan dalam tubuh manusia mustahil dipalsukan. Maling nasab tidak seperti maling jemuran. Maling jemuran sulit dibuktikan, tapi maling nasab sangat mudah dibuktikan. Demikian petuah Raden Fakih yang tertanam di benak mereka. Kepada mereka, penulis sajikan lebih dari 25 macam kabilah yang terkonfirmasi sebagai asyraf lewat jalur tradisional, kitab nasab dan bukti historis, namun tidak terkonfirmasi lewat tes DNA. Kerancuan lain yang mengindikasikan tes DNA tidak akurat untuk menjelajahi silsilah jauh ke atas juga pernah disajikan. Inilah bukti bahwa silsilah yang mengandalkan manuskrip, sejarah, dan kitab nasab memiliki banyak masalah. Buktinya adalah tes DNA mengatakan demikian. Jawab sebagian loyalis Kiai Imaduddin. Ternyata, mereka masih berkeyakinan bahwa tes DNA adalah instrumen paling sahih daripada jalur tradisional. Untuk merilis sebuah vaksin yang dipakai melawan COVID-19 saja, saintis perlu menguji coba beberapa kali hingga hasilnya sesuai perhitungan sains sebelum benar-benar disuntikan ke tubuh manusia. Namun, jelajah tes DNA generasi ratusan tahun ke atas sampai sekarang masih berupa teori-teori surga bahwa hal itu memungkinkan, dan masih dalam tahap pengembangan. Akan tetapi, alat ukur yang masih dalam pengembangan ini sudah berani dipakai untuk membatalkan minima 20 asyraf di seluruh dunia. Adakah saintis yang melakukan tindakan sembrono seperti ini?